Oke, baik. Untuk pertemuan ini, kita akan lanjutkan materi. Kalau sebelumnya kita bahas jenis-jenis machine learning, mulai dari supervised learning, unsupervised, kemudian ada reinforced learning, kemudian beberapa minggu lalu membahas tentang deep learning dan jenis-jenisnya. Nah, sekarang materi yang akan saya bahas adalah terkait ensemble learning. Nah, ensemble learning mungkin ini pernah saya sampaikan sedikit pada saat materi sebelumnya. Jadi konsep utama dari ensemble learning sendiri adalah dia menggabungkan. Jadi dia adalah teknik untuk menggabungkan beberapa model di mana penggabungannya itu dilakukan di base learner. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan akurasi dan juga untuk robustness prediksi. Ya. Nah, jadi konsep utama ensemble learning adalah menggabungkan penggabungan beberapa model di bagian base learner. Nanti kita lihat ada secara strukturnya. Nah, mengapa ensemble? Jadi ensemble ini bisa mengurangi overfitting dan juga underfitting. Kira-kira definisi overfitting sama underfitting bisa teman-teman review di materi yang awal yang pertama ya. Nah, selain itu, dengan menggunakan ensemble, dengan menggunakan teknik ini, teman-teman bisa menggabungkan banyak model dengan sehingga bisa menghasilkan hasil yang jauh lebih optimal. Jadi misalkan kalau ada 5 model atau 5 algoritma, misalnya ya, ada model random forest, ada KNN, ada SVM, kemudian ada CNN misalnya. Ya. Nah, dari 4 model tersebut, kemudian misalkan ternyata hasil yang optimalnya itu adalah yang random forest dan yang CNN. Kemudian, tapi hasilnya tidak seoptimal yang diharapkan. Nah, teman-teman bisa menggunakan teknik yang disebut dengan teknik ensemble learning untuk menggabungkan dua algoritma tersebut, misalnya seperti itu. Selain itu, ensemble learning juga memanfaatkan keberagaman model untuk menangkap pola yang jauh lebih kompleks. Kira-kira itu. Nah, single learning atau machine learning yang biasa teman-teman kenal itu biasanya kita sebut dengan istilah single learning atau single learning algoritma atau model tunggal. Nah, itu tuh punya keterbatasan. Sehingga muncullah teknik ensemble ini. Salah- Di antaranya keterbatasan dari penggunaan model algoritma apa? Model algoritma single atau model tunggal adalah keterbatasan data. Kemudian kompleksitas dan juga ruang hipotesanya juga terbatas. Jadi karena punya satu algoritma saja atau satu model saja, yaitu bisa jadi akan menghasilkan hipotesis yang terbatas. Nah, salah satu tujuan utama, tadi juga sudah disampaikan di bagian awal, tujuan utamanya dari ensemble learning tentunya adalah meningkatkan akurasi. Itu salah satu tujuan utamanya adalah meningkatkan akurasi. Nah, ini perbedaannya. Jadi dari sisi keterbatasan statistikal, ensemble learning itu seperti apa dan bagaimana. Nanti bisa dibaca. Nah, konsep dasarnya dari ensemble learning itu dia ingin menyeimbangkan model yang karakteristiknya itu bias tinggi dan varians tinggi. Jadi, ensemble learning itu bantu untuk menyeimbangkan kedua hal ini. Bias tinggi itu maksudnya gimana? Jadi modelnya sederhana atau disebut dengan underfitting tadi. Varians tinggi itu maksudnya gimana? Modelnya juga terlalu kompleks. Jadi kan ada model yang sederhana banget, ada yang model yang kompleks banget gitu, kira-kira gitu. Nah, untuk menyeimbangkan antara model yang terlalu sederhana dan juga model yang terlalu kompleks, itu bisa dibantu dengan menggunakan teknik ensemble learning tadi. Nah, teknik ensemble learning tadi konsep awalnya adalah menggabungkan banyak algoritma atau algoritma yang lebih dari satu, lebih dari dua, itu digabungkan atau dikombinasikan. Proses pengkombinasiannya itu ada 2 tahap, ada yang disebut dengan averaging atau voting di sini, ada yang disebut dengan weighting average atau pembobotan berdasarkan model. Jadi bedanya kalau averaging, misalnya ya kita punya 5 model di sini. Ya, kita punya 5 model di sini. Nah, dengan menggunakan averaging atau voting, itu hasil hasil prediksi dari setiap model yang digunakan itu dirata-ratakan atau di voting. Beda halnya dengan weighting average. Nah, kalau ada 5 model, bisa jadi ada model satu, model 2 yang diberikan bobot lebih dominan dibandingkan model 3, 4, atau 5. Jadi kita bisa memilih model mana yang misalkan menghasilkan akurasi yang jauh lebih baik.
Kemudian model itu diberikan bobot yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan model lainnya. Gitu. Jadi ada dua jenis kombinasi, yaitu averaging atau voting dan juga weighting average. Nah, assembly learning sendiri itu biasanya diterapkan dalam dua model atau dua cara utama. Pertama, itu adalah paralel, yang kedua adalah sekuensial. Nah, sebenarnya ada algoritma yang sudah teman-teman kenal sebelumnya, itu ada yang disebut dengan random forest. Nah, random forest itu termasuk jenis algoritma teknik yang ensemble learning. Jadi random forest ya, atau RF. Random forest merupakan salah satu jenis algoritma ensemble learning. Dia menggabungkan banyak model dari decision tree. Makanya kan random forest itu gabungan dari banyak decision tree. Decision tree tersebut disusun secara eh, paralel, kira-kira gitu. Nah, jadi di sini ada yang disusun secara paralel, ada yang disusun secara sekuensial. Random forest merupakan salah satu contoh algoritma ensemble learning yang disusun secara paralel. Paralel itu jadi gimana? Jadi prosesnya, misalnya kita punya data input ya. Kalau teman-teman praktikum ada data input, ini masuk ke model pertama. Tanpa harus menunggu model pertama selesai, input tersebut bisa langsung dimasukin ke model yang kedua. Dan juga tanpa harus menunggu yang model satu dan keduanya selesai, bisa langsung lanjut ke model yang ketiga. Nanti output dari masing-masing setiap model itu akan dikombinasikan atau digabungkan untuk selanjutnya diprediksi. Kira-kira itu. Itu yang sifatnya paralel. Jadi kalau paralel dia berjalan sendiri-sendiri tanpa harus menunggu selesai tahap sebelumnya, dia tetap bisa bekerja. Nah, salah satu contoh tadi adalah algoritma yang random forest. Jadi model yang satunya ini dia decision tree. Jadi dia pakainya kalau random forest itu decision tree ya. Nah, ada decision tree satu, ada decision tree dua, ini juga ada decision tree tiga. Nah, itu jadi algoritma yang digabungkannya adalah decision tree digabung jadi tiga, kira-kira gitu. Nah, satu metode lagi itu adalah sekuensial. Kalau tadi paralel itu konsepnya adalah input dimasukkan ke dalam model, kemudian model yang kedua bisa menerima input tanpa harus menunggu proses prediksi di model pertama selesai. Kalau di sekuensial, model kedua itu bisa bekerja setelah model satu selesai. Jadi di sini ada data input, masuk dulu ke model satu. Nanti setelah model satu selesai, output dari model satu ini akan masuk ke model 2. Begitu seterusnya sampai sebanyak model yang dipakai. Misalnya ada 5 model, berarti akan ada 5 step. Maka disebut dengan sekuensial atau serial kalau bahasa. Jadi ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel ya. Nah, kalau rangkaian seri atau sekuensial di sini, diagram sekuensial di sini, jadi dia bisa bekerja setiap modelnya asalkan model yang sebelumnya sudah selesai. Jadi kalau paralel itu bisa dikerja bisa bekerja bersama-sama. Kalau sekuensial dia harus bekerja menunggu setelah modul pertama selesai. Tuh. Nah, contoh dari sekuensial algoritmanya itu adalah yang XGBoost atau boosting. Nah, algoritma boosting itu menggunakan konsep sekuensial. Nah, XGBoost, ada boost, apa tuh? Pokoknya yang berbau boost ya, boosting itu masuk menggunakan konsep sekuensi. Hmm. Oke. Nah, jadi ada dua cara. Jadi ensemble learning ada dua cara. Cara yang pertama adalah cara paralel. Yang kedua adalah cara sekuensial. Metodenya, tadi caranya. Sekarang metodenya ada yang disebut dengan bagging, boosting, dan stacking. Nah, bagging ini, dia bagging ini menerapkan konsep tadi cara kerja yang paralel. Ini cara kerjanya paralel. Nah, kalau boosting itu menerapkan cara kerja yang sekuensial. Sekuensial. Nah, maka di sini model train sequential ya. Jadi bagging modelnya dilatih secara paralel atau di sini bahasanya adalah independently. Kemudian kalau boosting itu model dilatih secara sekuensial ya. Jadi kalau ditanya misalnya ditanya model apa cara kerja ensemble learning yang paralel itu diterapkan pada model model yang bagging kira-kira gitu. Sedangkan cara kerja yang sekuensial itu diterapkan pada model ensemble learning tipe yang boosting atau boost ya.
Nah, satu lagi itu adalah staking. Jadi kalau staking di sini adalah gabungan. Jadi teman-teman bisa mengkombinasikan banyak model yang berbeda dengan cara yang bisa teman-teman atur sendiri. Kira-kira gitu. Jadi ada bagging, ada boosting, satu lagi ada staking. Staking ini biasanya ada dua tahap. Ada yang disebut dengan base model, ada yang disebut dengan meta model. Nanti kita lihat ya. Nah, ini konsep dan kelebihannya nanti bisa dipelajari. Jadi kalau bagging tadi menerapkan melatih model secara paralel. Tadi bagging paralel. Nah, kalau boosting menerapkan model secara berurutan atau sekuensial. Nah, kalau bagging menggabungkan hasil dengan voting atau rata-rata. Kalau boosting itu biasanya lebih pada bobot. Nah, tadi ada weighting ya. Nah, ini di boosting. Nah, keuntungannya ternyata bagging sama boosting, keuntungannya dia berbeda. Biasanya bagging ini dipakai untuk mengurangi varians. Jadi cocok untuk data yang berisik-berisik tuh cukup banyak kira-kira gitu. Sedangkan kalau boosting itu untuk meningkatkan akurasi. Nah, tapi dia rentan overfitting jika tidak diatur. Nah, contoh algoritmanya, kalau bagging itu contohnya adalah random forest, kalau boosting ada boost, gradient boost, XGBoost, like GBM, CatBoost, pokoknya yang ada boostnya itu berarti dia boosting. Nah, ada juga tadi metode yang stacking atau stack generalization. Nah, dia menggabungkan prediksi itu, nah dia ada dua, jadi ada dua step disebut dengan base learner atau base model, satu lagi adalah meta model. Kira-kira gitu. Nanti variasinya itu bisa diatur sedemikian rupa untuk mendapatkan hasil yang optimal. Nah, ini gambaran dari tadi bagging. Nah, ini contohnya tadi bagging. Ini bagging pada random forest. Jadi, eh, data yang teman-teman punya nih, data input, data original, itu pertama, sebelum masuk ke model prediksinya, prediksi yang pertama, jadi kalau ini data, original data ya data sebelum masuk, data ini akan masuk ke model yang pertama. Ini kita bilang ini adalah model atau algoritma yang pertama. Nah, sebelum data ini masuk ke model pertama, ini dia akan di random terlebih dahulu. Di random tuh diacak. Nah, ini dari data yang sudah ada itu akan di random dulu, masuk baru eh, dilatih dengan model pertama. Kemudian sambil dia berlatih, nah ini ada model kedua. Di model kedua juga akan masuk data yang sama, tapi di random juga. Jadi dia akan masuk lagi ke sini, tapi ini juga akan di random. Makanya hasil randomnya akan berbeda. Nah, kalau teman-teman lihat di sini warna yang ini sama warna yang ini warnanya berbeda, itu artinya randomnya hasilnya akan berbeda. Jadi setiap kali data itu masuk, sorry, setiap kali data itu akan masuk ke model, maka data itu harus di random terlebih dahulu. Jadi proses random itu harus ada dalam proses ini kira-kira gitu. Jadi untuk bagging, selain tadi data dilatih oleh model secara paralel, salah satunya lagi adalah datanya sebelum masuk ke setiap model yang dipasang secara paralel tadi, datanya harus diacak dulu atau dibuat random. Itu paling utama ya. Nah, nanti hasil dari setiap modelnya, ini dari hasil setiap model, hasil output prediksinya itu kemudian nanti akan digabung, makanya disebut dengan bagging. Nah, ini contohnya. Arsiteknya adalah contoh arsitektur random forest. Nah, jadi ada original data. Nah, sebelum masuk ke decision tree yang pertama, dia makanya datanya harus di random dulu. Sebelum masuk ke decision tree yang kedua, dia juga harus di random dulu. Begitu juga dengan seterusnya. Sampai berapa banyak model yang digunakan, maka dia akan di random sebanyak N kali. Nah, kemudian yang boosting. Nah, kalau boosting tadi sifatnya adalah disusun secara sekuensial. Jadi di sini ada data original, dia langsung masuk ke modelnya. Ini model yang pertama, model yang pertama. Nanti akan dihasilkan hasil prediksi yang benar dan hasil prediksi yang salah. Hasil prediksi yang benar ini tetap disimpan di keep. Nah, hasil prediksi yang salah, ini kan salah nih, hasil prediksi yang salah. Ini akan dilanjutkan menjadi data untuk dibobot. Kemudian dia nanti akan masuk ke model yang kedua. Nah, ini prosesnya untuk boosting. Ini model satu, ini model dua.
Nanti akan menghasilkan data prediksi yang benar, nanti data prediksi yang salah, begitu juga dengan proses sebelumnya, data prediksi yang salah itu akan masuk menjadi data input ke model yang ketiga. Jadi kalau tadi bagging itu di random datanya sebelum masuk ke model. Nah, kalau boosting sebelum masuk ke model datanya dibobot terlebih dahulu atau di weight di sini. Kira-kira seperti itu. Sebanyak jumlah model yang ada kira-kira itu. Ini contohnya adalah arsitektur XGBoost. Jadi di sini ada dataset atau data input, kemudian ada fitur-fiturnya ya. Nah, fitur tersebut kemudian masuk diproses di sini model secara XGBoost. Nah, kemudian di sini nanti ada hasil yang benar dan hasil yang salah. Nah, ada yang benar ada hasil yang salah. Yang benarnya ini yang salahnya kira-kira gitu. Nah, yang data yang salah ini kemudian masuk ke model selanjutnya. Nah, sebelum dia masuk ke model selanjutnya, ini harus di weighting dulu gitu, atau dibobot. Nah, itu begitu seterusnya sampai sebanyaknya jumlah model yang digunakan. Nanti akan dikumpulkan data hasil prediksi, data prediksi ini juga akan ada prediksi, nanti baru digabungkan. Gitu. Jadi kalau tadi bagging itu disusun secara paralel dan datanya sebelum masuk ke model itu arti random, kalau boosting itu modelnya disusun secara sekuensial dan data sebelum masuk ke dalam model itu harus di weighting atau dibobot terlebih dahulu. Itu untuk boosting. Nah, persamaannya biasanya bagging atau boosting itu menggunakan satu model algoritma yang sama biasanya. Cuma jumlahnya banyak. Jadi kayak random forest itu menggunakan satu model decision tree aja. Tapi decision tree-nya itu banyak, bisa 10, bisa 12 atau terserah lah mau butuhnya berapa. Kira-kira gitu. Begitu juga dengan boosting. Boosting itu juga model dasarnya adalah decision tree. Kemudian disusun sedemikian rupa secara sekuensial. Tapi semuanya modelnya adalah satu, decision tree aja. Makanya ada satu learner untuk mendapatkan n learner from one learner. Jadi dia menggunakan decision tree yang jumlahnya jauh lebih banyak. Atau model lainnya misalnya mau pakai SVM atau mau pakai KNN. Jadi hanya menggunakan satu model SVM saja tapi jumlah modelnya banyak gitu diulang-ulang kira-kira gitu. Nah, gimana kalau kita ingin menggabungkan algoritma atau model yang berbeda? Jadi kalau tadi boosting sama bagging itu biasanya satu model tapi jumlahnya banyak. Nah, kalau modelnya beda, jadi mau pakai KNN, mau pakai SVN sama random forest misalnya, ini kita menggunakan yang namanya stacking. Oke, nah di stacking ini itu biasanya kita bagi menjadi eh, bisa menjadi bagian yang disebut dengan level 0, ada yang disebut dengan level 1. Level 0 ini disebut dengan base model atau base learner. Saya bilang ini base model ya. Kemudian yang kedua, ini adalah level 1 itu disebut dengan meta. Meta model. Nah, ini model ini ini meta. Nah, stacking ini juga konsepnya disusun secara paralel juga. Jadi sama dengan bagging. Yang bikin beda dia dengan bagging, kalau bagging itu algoritmanya sama. Jadi kalau decision tree semua, tapi mungkin jumlahnya lebih banyak. Kalau stacking dia modelnya bisa berbeda. Misalnya ini teman-teman mau pakai KNN, ini mau pakai SVM misalnya. Kemudian ini mau pakai misalnya ini regression atau logistik regression. Nah, jadi bisa pakai algoritma yang berbeda. Kemudian nanti hasil prediksi dari setiap model ini digabungkan ke generalizer atau meta model di sini. Nah, ini meta model juga biasanya itu ada algoritma lain, misalnya algoritmanya adalah random forest misalnya. Nah, jadi algoritmanya nggak sama. Jadi bisa menggunakan algoritma yang berbeda. Makanya di sini staking melibatkan penggabungan beberapa model yang berbeda dan menggunakan model yang lebih tinggi atau meta model. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah di bagian meta model, sini bagian generalizer ini atau meta model itu diharapkan menggunakan algoritma atau model yang menghasilkan hasil yang optimal. Jadi kalau misalnya di sini, saya teman-teman memprediksi
harga saham. Nah, ya misalnya memprediksi harga saham berdasarkan hasil prediksi uji coba yang di praktikum kemarin itu didapatkan bahwa algoritma KNN misalnya menghasilkan hasil prediksi yang jauh lebih optimal misalnya. Nah, itu baru teman-teman coba masukkan ke dalam meta modelnya. Kira-kira gitu. Nah, meta modelnya itu harus yang merupakan meta model yang paling optimal. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian bagian selanjutnya tadi ada baking, ada boosting, ada staking. Satu lagi adalah metodenya sederhana disebut dengan voting. Nah, biasanya voting ini hanya terdiri dari dua jenis, ada yang disebut dengan hard voting dan ada disebut dengan soft voting. Nah, konsep voting ini mirip dengan staking. Jadi biasanya voting ini dipakai untuk meta model misalnya. Jadi di meta model sini, bagian meta model yang ini selain tadi bisa menggunakan jenis algoritma yang menghasilkan hasil yang optimal, bisa juga di bagian meta model sini ini menggunakan metode yang disebut dengan hard voting atau mungkin soft voting. Jadi tergantung kebutuhan. Nah, konsepnya kalau hard voting di sini, konsep hard voting di sini dia bekerja secara dengan voting mayoritas. Kalau soft voting itu biasanya rata-rata atau probabilitas, gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh implementasi atau penerapan ensemble learning pada telekomunikasi. Ini contoh saja implementasinya. Nah, saya sempat sampaikan ini juga. Jadi, eh, pada ini kebetulan ada penelitian saya di mana ini adalah terkait prediksi coverage atau prediksi level sinyal atau coverage prediksi. Jadi dari semua penelitian yang sudah pernah dicoba, biasanya prediksi coverage di sini sudah pernah digunakan atau dicoba menggunakan algoritma supervised dan juga sudah pernah menggunakan algoritma ensemble learning, di mana algoritma ensemble learning yang digunakan ini adalah yang algoritma boosting dan bagging, dan ternyata belum pernah ada yang mencoba menggunakan algoritma yang model staking. Nah, ini gambaran model skenario staking contohnya, staking ensemble learning. Jadi tadi ada dataset, data processing, kemudian akan menghasilkan fitur. Nah, nanti setiap fitur ini akan masuk ke dalam setiap model. Di sini saya pakai base modelnya ini adalah tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 base model. Jadi ininya ada N-nya sama dengan 7. Jadi akan ada 7 base model. Kemudian meta modelnya di sini saya gunakan 3 variasi, ada soft voting, hard voting, sama random forest. Nah, alasan kenapa memilih random forest karena pada cobaan sebelumnya ternyata algoritma atau model machine learning yang hasilnya paling optimal untuk prediksi coverage itu adalah yang random forest gitu. Jadi di sini saya pakai, saya coba masukkan. Kemudian saya coba juga penggunaan soft voting dan hard voting. Sekali lagi juga diperhatikan, data yang masuk ke base model, ini data yang masuk ke sini, ini semuanya sifatnya saya random. Mirip ya kayak bagging. Jadi sebelum masuk ke model itu datanya di random dulu. Nah, ini hasilnya. Jadi kalau menggunakan random forest, ternyata RMSE-nya itu hanya 1,14. Setelah saya menggunakan staking, ternyata dia hasilnya jauh lebih bagus, kira-kira gitu. Terutama yang penggunaan meta modelnya, ini meta model ya, meta modelnya yang soft voting, dan juga yang random forest, itu jauh lebih baik. Ini contoh lagi ensemble learning pada prediksi traffic, kalau tadi pada coverage prediction atau prediksi level sinyal, ini pada traffic. Nah, ini juga sama. Jadi ada dua level, ada level 0, ada level 1. Bedanya, kalau tadi di traffic, sorry, di coverage, saya pakai 7 base model. Kemudian meta modelnya saya coba variasinya 3. Jadi, 7 model ini, kemudian masuk ke sini. Kemudian nanti 7 model ini masuk lagi ke hard voting. 7 model masuk ke random forest. Nah, kalau yang ini, eh, base modelnya hanya satu. Jadi, kalau ini modelnya ada 7, ini modelnya hanya satu. Hanya yang modelnya ini namanya. Ini model lain. Nanti akan kita bahas materi ini ya. Namanya ini model transformer kira-kira gitu. Nah, satu lagi meta modelnya adalah saya pakai yang linear regression. Oke, mungkin itu untuk materi terkait ensemble learning. Mungkin nanti bisa teman-teman review ulang.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.